Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunino Pandi dengan NIM C0D02040 ingin mempresentasikan tugas mingguan tentang tax planning bruto, yaitu pertama capital expenditure dan revenue expenditure. Penjelasan: dalam pajak, capital expenditure tidak dapat dibebankan sekaligus dalam suatu laporan keuangan. Harus menggunakan metode depresiasi atau amortisasi. Yang kedua yaitu revenue expenditure, merupakan biaya yang dicatat sebagai beban. Selanjutnya adalah foreign exchange loss. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1E dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE03-PJ-31-1977, kerugian selisih kurs yang terjadi dicatat sebagai beban. Selanjutnya, waktu pembebanan dilakukan sesuai dengan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak dan taat asas. 1. Apabila wajib pajak menggunakan kurs tetap, maka pembebanan dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Yang kedua, apabila wajib pajak menggunakan kurs tengah B1 atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, maka pembebanan dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tersebut. Selanjutnya adalah pemilihan metode persediaan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 10 Ayat 6, ada dua metode yang dapat digunakan oleh WP dengan menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk HPP, yaitu metode FIFO dan average. Selanjutnya adalah wajib pajak harus konsisten memilih salah satu metode yang dipakai untuk menilai persediaan barang. Selanjutnya adalah pemilihan metode penyusutan. Menurut Undang-Undang Pajak Pasal 11, ada dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan penyusutan, yaitu mode straight line garis lurus dan saldo menurun. Selanjutnya, wajib pajak harus konsisten memilih salah satu metode atau salah satu metode yang dipakai untuk menilai persediaan barang. Kesimpulan teks tentang tax planning ini adalah tax planning atau yang biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara, sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.